kita akan memulai Kongres Bahasa Indonesia pertama di Rusia, Bahasa Indonesia di Rusia, dari diplomasi lunak menuju pengakuan internasional. Siapa sangka, di tengah dinginnya negeri Rusia, justru hangat terdengar satu kabar yang bikin banyak orang tersenyum bangga. Kongres Bahasa Indonesia resmi digelar di Moskow. Ya, bahasa yang lahir dari tanah Nusantara ini kini dibahas, dipelajari, bahkan dikembangkan di negara berjuluk beruang merah tersebut. Tentu saja, kabar ini jadi kejutan manis bagi Indonesia. Studi bahasa Indonesia itu dimulai sebagaimana Pak Dubes sudah paparkan ya pada akhir tahun 50-an. Inilah salah satu foto yang saya dapat dari Wikipedia ya kalau jujur. Katanya itu grup mahasiswa bahasa Indonesia tahun 67 yang berdiri di depan pintu gerbang. Tahun 56 dibuka juga Departemen Filologi Asia Tenggara, Korea dan Mongolia, Departemen Sejarah Timur Jauh dan Asia Tenggara, dan dosen pertama sudah mulai mengajar. Tapi di saat yang sama, tidak sedikit pula yang membayangkan, mungkin ada beberapa negara tetangga yang langsung keselak kopi, meletup kuping, atau minimal angkat alis tinggi-tinggi melihat fakta bahwa bahasa Indonesia justru dikongreskan di Rusia. Apalagi kalau ingat, beberapa dari mereka suka sekali mengklaim ini itu, seolah budaya dan bahasa Indonesia itu cuma variasi kecil dari bahasa mereka. Padahal realitanya, bahasa Indonesia diakui sebagai bahasa besar, dipelajari di lebih dari 50 negara, dan masuk daftar bahasa yang dianggap penting di masa depan. Melayu sebagai bahasa ASEAN. Dan perjuangan ini berterusan. Alhamdulillah, yang Bapak Perdana Menteri kita mengangkat semula perjuangan ini berdasarkan realiti atau kenyataan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa terbesar di Asia Tenggara. Jumlah penutur lebih kurang 300 juta. Pernah kan dengar seorang profesor dari negara jiran yang bilang, mana ada bahasa Indonesia? Yang ada itu bahasa Melayu. Nah, Indonesia kata bahasa Indonesia. Nah kan, kami bertutur bahasa Indonesia Pak. Mana ada bahasa Indonesia? Seolah-olah bahasa Indonesia itu cuma bayangan atau turunan tanpa identitas. Padahal dunia akademik sendiri sudah jelas memberi posisi. Bahasa Melayu dan bahasa Indonesia adalah dua standar berbeda, berkembang dari akar yang sama, tapi sudah lama punya sistem, ejaan, kosakata, dan identitas sendiri. Justru ketika Rusia saja menggelar Kongres khusus Bahasa Indonesia. Ketika universitas-universitas dunia membuka kelas Bahasa Indonesia. Ketika peneliti asing mempelajari sastra Indonesia, linguistik Indonesia, dialek Indonesia. Pertanyaannya malah berbalik. Kalau bahasa Indonesia katanya, nggak ada. Lalu yang dikongreskan oleh Rusia itu apa? Bahasa gaib? Bahasa halusinasi? Fakta di lapangan berbicara lebih keras daripada klaim manapun. Pertama, dari segi status. Bagi bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia nih, status bahasa negaranya, bahasa nasionalnya, itu adalah bahasa Indonesia. Bahasa Melayu adalah satu di antara 718 bahasa daerah. Berarti, bagi kita, bangsa Indonesia, bahasa Melayu adalah bahasa daerah statusnya. Bukan bahasa negara. Bukan bahasa nasional. Bahwa di Malaysia, di Brunei, itu menjadi bahasa negara, menjadi bahasa nasional, itu urusan mereka, konstitusi mereka. Kita tidak akan cawe-cawe kepada mereka, biarkan saja. Tapi bagi bangsa Indonesia, kita punya bahasa negara, itu bahasa Indonesia. Indonesia punya 250 juta lebih penutur, bahasa resmi negara besar, bahasa pemersatu dari Sabang sampai Merauke, bahasa yang tumbuh dari sejarah Sumpah Pemuda, dan kini semakin mendunia. Ia berkembang, membentuk sistem sendiri, menyerap kata sendiri, bahkan membangun karakter yang berbeda jauh dari bahasa Melayu standar. Maka, ketika Rusia memutuskan mengadakan Kongres Bahasa Indonesia, itu bukan hanya pengakuan, tapi bukti konkret bahwa bahasa ini telah punya kelas internasional. Dan kalau ada yang masih bilang, bahasa Indonesia tidak ada, biarlah mereka berdebat sendiri. Dunia sudah memberi jawaban. Selebihnya, tinggal kita tersenyum, sambil berkata pelan. Kalau bahasa Indonesia nggak ada, berarti yang bikin mereka heboh di Rusia itu apa?